dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Wakil. Al-Wakil itu artinya huwal mawkulu ilaihil umur al-mutakappilu bimasalihil mutawakkilin al-kafilahum wal hafizulahum. Arti al-wakil, dialah yang diserahi kepadanya segala perkara. Dialah yang diserahi kepadanya segala perkara, yang menanggung, menjamin dengan kemaslahatan orang-orang yang menyerahkan perkara kepadanya, mencukupi bagi mereka, memelihara bagi mereka. Nah, itulah Al-Wakil. Jadi Al-Wakil ini bisa diartikan yang menanggung, menjamin, yang mencukupi, yang menjaga. Jadi apabila kita serahkan perkara kita kepada Allah, maka Allah akan pelihara, Allah akan cukupi, Allah akan menanggung segala-galanya. Nah, itu artinya Al-Wakil ini. Yang diserahi kepadanya segala perkara, yang menjamin kemaslahatan orang-orang yang menyerahkan kepadanya. Kalau kita serahkan kepada Allah, Allah jamin kemaslahatannya, Allah cukupi dan Allah pelihara. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali Allah menyebut namanya Al-Wakil. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, "Fattakhizuhu wakila." Fattakhizhu wakila. Fattakhizhu wakila, jadikanlah Allah itu wakil engkau. Kita jadikan Allah itu wakil, mengurusi rumah kita, mengurusi kendaraan kita, mengurusi kebun kita, mengurusi ternak kita, mengurusi diri kita. Kita jadikan Allah wakil. Wa qala ta'ala, firman Allah lagi, an la tattakhizu min duni wakila. Janganlah kau jadikan selain aku wakil. Nah, jangan jadikan selain Allah itu wakil. Jangan menyerahkan sesuatu kepada selain Allah untuk menjaga, untuk mencukupi. Jangan serahkan rumah kepada selain Allah untuk menjaganya, memeliharanya. Jangan serahkan kendaraan, kebun, ternak kepada selain Allah untuk menjaganya, untuk mengamankannya. Jadi jara Allah, jangan serahkan kepada yang lain, serahkan kepada aku aja, karena akulah wakil. Aku ini wakil yang sebujurnya. Allah berfirman dalam surat yang lain lagi, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billah wakila. Serahkan kepada Allah, cukup Allah itu sebagai wakil. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak sekali contoh-contoh orang yang menyerahkan perkaranya kepada Allah. Allah selamatkan, Allah berikan kemenangan. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, sewaktu beliau ditangkap oleh Namrud,
dan dilemparkan ke dalam api yang besar. Apa yang dikata oleh Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Riwayat lain, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah aku serahkan segala urusanku ini kepada Allah. Allah lah sebaik-baik wakilku. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim selamat daripada kematian di dalam api itu. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin orang yang menyerahkan dirinya kepadaku, Allah menjamin orang yang menyerahkan urusannya kepadaku, biar Tuhan aku jamin pemeliharaannya, aku jamin kemaslahatannya. Nah, jadi itu contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, contohnya yang dekat dengan kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah, Rasulullah sedang bersama para sahabat. Datang ada orang memberikan kabar, wahai kaum muslimin, itu orang Mekah kafir Quraisy menyiapkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang Madinah. Nah, apa yang dikata oleh kaum muslimin mendengar ancaman seperti itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik yang diserahi perkara. Bukan takutan mendengar ancaman, tetapi justru mereka kaum muslimin semakin kuat, semakin berani karena merasa Allah sebagai wakil mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, akhirnya panqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Begitu Rasulullah dengan para sahabat ini berangkat keluar Madinah untuk mendatangi musuh yang dijanjikan, ternyata musuhnya ketakutan. Nah, kada jadi ingin menggempur kota Madinah itu. Nah, itu contoh lagi bahwa orang yang menyerahkan perkaranya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jamin kemaslahatannya, kebaikannya. Itulah yang disebut dengan al-wakil ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi para ulama mendengar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menghimbau kepada kita, kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, perbanyaklah mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau boleh hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil ini sudah kita kehabisan jalan. Sudah kada ada lagi orang yang bisa menolong kita. Sudah kada ada lagi orang yang bisa kita harapkan untuk mengurus kita. Nah, serahkan diri kita kepada Allah, ucapkan sebanyak-banyaknya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Menurut Imam Abul Hasan As-Sadili 450 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Di mana dapat angka 450 itu? Mengambil dari jumlah huruf hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, ha 8, sin 60, ba 2, nun 50, alif 1, hasbuna, Allah 66. Nah, semuaan dihitung jadi 450. Jangan kurang, jangan lebih. Karena bila kurang, bila lebih, kada hasbunallah wa ni'mal wakil lagi bacaannya. Itu hitungan yang pas sudah. Jadi dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan ketakutan, baik apa yang ditakutkan,
baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ingat bahwa kita ada punya Allah yang bernama Al-Wakil ini. Al-mu'min bismillahil wakil, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wakil. Dia beriman bahwa Allah itu adalah wakil. Karena Al-Quran mengatakan demikian. Wajib dia percaya. Di antara nama Allah ada yang Al-Wakil. Nama iman, kita percaya. Nah, kalau kita percaya bahwa nama Allah itu Al-Wakil, macam apa kita? Ayat takila umurahu ilallah ta'ala. Kita serahkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, salah seorang waliullah, punya anak namanya Abdurrahman. Ini seorang wali besar, punya anak Abdurrahman. Tapi anaknya ini kadang-kala diurus, nakal luar biasa. Disekolahkan lawan guru sini 2-3 hari bulik. Sekolahkan ke sana kadilawas ampih. Kadina sanggupnya mengurus si Abdurrahman nih. Lalu Abdul Wahab Sya'rani ini dapat petunjuk dari Allah. Wahai Abdul Wahab, ikam selama ini menyerahkan anak kepada wali si fulan, wali si fulan, wali si fulan. Apa hasilnya? Nol hasilnya. Coba serahkan kepada aku, Al-Wakil. Nah, Abdul Wahab Sya'rani ini lupa bahwa mestinya anak ini diserahkan kepada Al-Wakil, kepada Allah, bukan kepada si guru ini, bukan kepada si wali ini. Beliau lupa. Mestinya boleh menyerahkan anak kepada guru, boleh menyerahkan anak kepada seorang wali, tapi hati mesti hakikatnya menyerahkan kepada Al-Wakil. Kita sekolahkan anak kita di mana sekolah, tapi ingat bahwa kita sebujurnya menyerahkan anaknya kepada Allah, bukan kepada sekolahan ini. Sekolahan ini syariatnya, sekolahannya hanya sebabnya, tapi hakikatnya aku serahkan anakku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkas cerita, Abdul Wahab Sya'rani tobat kepada Allah karena kesalahan ini. Lalu sidin sejak malam itu mengatakan, ya Allah, mulai saat ini aku serahkan kepada engkau anakku Abdurrahman itu, untuk kau urus, untuk kau pelihara, untuk kau jaga. Nah, begitu pagi hari sudah melihat perubahan-perubahan kebaikan pada anaknya Abdurrahman ini. Setelah malamnya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita ini seringkali lupa menyerahkan benda kepada siapa. Oh, raguakanlah, oh jaga akanlah sepeda motorku, oh jaga akanlah itu tokoku. Nah, kita ini minta jaga akan kepada orang sebelah, minta jagakan kendaraan kepada tukang parkir. Padahal tukang parkir ini bisa guring, tukang parkir bisa lupa. Nah, boleh kita serahkan kepada mereka-mereka, tapi hati kita ingat, sebujurnya kita serahkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya syariatnya, hanya sebabnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi selalu kita ingat Al-Wakil. Kita hendak keluar rumah, disuruh oleh Nabi baca apa? Bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwwata illa billah. Bila baca itu, rumah selamat, perjalanan yang kita hadapi pun akan selamat. Kenapa sebabnya? Karena ucapan kita itu bismillah.
dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan rumah nang ku tinggal, anak bini nang ku tinggal, aku serahkan kepada Allah. Perjalananku yang ku hadapi ini pun ku serahkan kepada Allah untuk membimbing, untuk menjaganya. Nah, ini saya selamat dalam perjalanan baik yang ditinggal maupun yang dihadapi. Bila keluar rumah, ujar Nabi baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Supaya selamat. Karena kita sudah menyerahkan. Ada seorang di zaman dahulu dikisahkan hendak naik haji. Sorangan, bini tinggal. Bininya kada umpat. Bininya hamil. Hendak berangkat naik haji. Lalu si laki-laki tadi, ya Allah, hamba berangkat naik haji. Bini hamba sedang hamil, mungkinnya melahirkan kena hamba kada di rumah. Maka anak hamba tersebut aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Anak hamba yang dalam perut mamanya tuh ulun serahkan kepada Engkau ya Allah. Berangkat haji. Datang, nyaman bahari kada ada telepon macam-macam. Datang, bini meninggal dunia, mati beranak. Hanya beberapa hari orang mati, bini igam, mati beranak, mati dalam parut anaknya. Ugas laki-laki itu, biniku boleh mati, tapi anakku tuh kada mati. Kenapa jurang kada mati ya? Sebab aku hendak tulak haji itu, aku yakin aku serahkan anakku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka kuburannya. Nah, dibuka kuburnya, diangkat jenazahnya, diperiksa, ternyata masih bergerak dalam parut itu. Bergerak dalam parut. Menjelang laki semalam tuh aku nyerahkan anak aja bang. Jangan bininya selamat juga. Kada ingat nyerahkan bini. Anak aja dititipakan lawan Allah. Menitipakan bini kada ingat. Itu suatu janji dari Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, siapa yang berserah bujur-bujur kepada Allah, Allah akan mencukupi. Tergantung kita aja lagi kuat kadanya bersarah itu. Nah, kalau kita bujur-bujur kuat bersarah diri kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, kada ada urusan yang kada selesai, kada ada urusan yang kada biris, sebab Allah maha segala-galanya. Nah, jadi kalau beriman kita bahwa Allah itu Al-Wakil, nah serahkan urusan kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. At-tawakkul huwa ittikalul qalbi ila Allah ta'ala bil inqita' ilaih wal iyas amman dunah. Tawakal itu artinya menyerahkan hati. Ini hati. Tawakal ini perkara hati. Kita menyerahkan sesuatu kepada Allah, itu hati yang bicara. Perkara hati. Jadi tawakal ini bukan perkara tangan, bukan perkara kaki, bukan perkara mulut, mata. Tawakal perkara hati, urusan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita itu menyerahkan kepada Allah semata, tanpa ada sedikit pun mengharapkan orang lain. Mutlak hati kita bulat menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diartikan bahwa kita kada berusaha. Usaha itu urusan zahir. Tawakal ini urusan batin. Masing-masing jalan kedua-duanya. Urusan zahir kita bagaimana petunjuk Allah dan Rasul. Urusan hati kita bagaimana petunjuk Allah dan Rasul. Kedua-duanya jalan. Bukan berarti orang bertawakal itu kadang mengunci rumah. Bukan berarti orang bertawakal itu kadang mengunci kendaraan. Bukan berarti orang bertawakal itu kadang minum obat. Bukan itu. Itu urusan zahir. Tawakal urusan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang laki-laki beunta datang. Beunta laki-laki datang sampai ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ulun datang kamari membawa unta, menunggang unta. Tuh untanya di luar. Apakah ulun bertawakal aja, kada usah ulun ikat unta itu? Apakah sepeda motor ulun kunci atau kada tawakal aja kepada Allah? Apa jawab Nabi kita? I'qilha wa tawakkal. I'qilha wa tawakkal. Ikat unta engkau, serahkan kepada Allah. Nah, itu artinya. Ikat unta, serahkan kepada Allah. Jangan serahkan kepada tali menjaga. Tali kalau dipagat orang, kunci kalau dibongkar orang. Kunci kendaraan serahkan kepada Allah. Itu kedua-duanya jalan. Perintah Allah yang zahir jalan, perintah Allah yang batin jalan. Kalau kita kunci kendaraan lupa kepada Allah, yang zahir aja yang jalan, batinnya kada jalan. Kada kunci kendaraan serahkan kepada Allah, batin aja yang jalan, zahirnya kada jalan. Maka Allah nyuruh zahir batin. Nah, jadi kunci rumah serahkan kepada Allah. Kunci kendaraan serahkan kepada Allah. Itu yang dimaksud menghimpunkan antara zahir dan batin itu. Menghimpunkan antara syariat dan hakikat itu. Kada boleh lepas kedua-duanya. Kita ada syariat, ada hakikat, mesti seimbang kedua-duanya. Berusaha tapi tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baubat tapi jangan lupa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baubat itu perintah, bertawakal pun perintah, sama-sama pada perintah. Baubat perintah untuk zahir tubuh kita, tawakal perintah untuk hati kita. Nah, jadi kita beriman kepada nama Allah Al-Wakil, kita mesti menyerahkannya hati kita ini, menyerahkannya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yutlabu tawakkul fi thalathati mawadi. Tawakal itu disuruh, diwajibkan dalam tiga hal. Yang pertama, kita tawakal itu fi maudi'il kismah, tentang pembagian. Artinya, maka samallahu laka la yafutuka, ay wasala ilaika bisababin ta'lamuhu aw la ta'lamuhu wa la yazidu bikasbin wa la yanqusu bil qu'ud. Tawakal yang pertama adalah tentang pembagian yang telah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat tawakal. Tawakal pertama artinya kita serahkan kepada Allah perkara pembagian. Allah membagi. Nah, yang dibagi Allah? Allah menciptakan manusia, makhluk-makhluk yang lainnya juga. Allah bagi sejak zaman dahulu kala, masa azali. Dibagi oleh Allah rezeki kita, dibagi. Si Fulan bin Fulan selama hidup dalam dunia, dia dikasih rezeki totalnya 5 miliar. Fulan bin Fulan selama hidup dalam dunia, dia dibagikan rezeki oleh Allah 10 miliar. Itu berlaku pembagian sejak kita keluar dari perut ibu, sudah kita gunakan bagian kita itu. Nah, kita wajib menyerahkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib percaya bahwa kita ini sudah dapat rezeki yang dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan apa yang dibagikan oleh Allah itu kada akan luput dari kita, kada akan luput dari kita, pasti akan sampai kepada kita. Yang 5 miliar itu pasti akan sampai, yang 10 miliar itu pasti akan sampai kepada kita, baik dengan cara yang kita ketahui sampainya atau dengan cara yang tidak kita ketahui sampainya. Allah akan menyampaikan. Karena bagian kita semasa hidup dalam dunia itu, Allah bagi duit rezeki kepada kita 10 miliar, pasti akan sampai. Dan ini kita percaya betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna bainahum, kami sudah bagi ke Tuhan di antara mereka itu. Sudah dibagi oleh Tuhan. Sudah dibagi. Dan pembagian yang dibagi Allah itu, kita dibagi oleh Allah dapat 5 miliar, kada akan bertambah walaupun kita berusaha mati-matian. Kada akan berkurang walaupun kita guring sepanjang umur dari jatah yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita tawakal kepada Allah, kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah dibagi. Si fulan dapat bagian tanah 2 hektar, inya bagawi ya kadakah tetap dapat 2 hektar, inya guring tetap dapat 2 hektar, kada akan kurang, kada akan lebih. Nah, jadi apa-apa yang Allah jatahkan untuk kita, Allah jamin sampai kepada kita. Baik itu ilmu, baik itu harta, baik itu jodoh, baik apapun yang sudah jadi jatah kita, pasti akan sampai kepada kita. Nah, jadi apa gunanya Allah nyuruh kita berusaha, yang sudah bagiannya itu juga. Nah, supaya dengan usaha itu kita dapat pahala bergerak. Nah, dapat pahala karena kita bergerak, kita menyempurnakan barang, kita membersihi barang kita menimbang supaya dapat pahala, atau supaya dapat dosa kalau kita kada jujur dalam usaha. Nah, itu usaha itu fungsinya hanya untuk pahala dan dosa, bukan menambah mengurang jatah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal pertama di situ. Yang kedua, tawakal kita fi maudhi'in nusrah, pada tempat pertolongan Allah. Kita wajib percaya kepada Allah. Kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Jangan kada percaya itu. Kalau kita sudah menolong agama Allah, jamin pasti Allah akan menolong kita. Jadi kita tolong agama Allah, tawakal kepada Allah, serahkan, pasti akan menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum, jika kamu tolong agama Allah, kamu tinggikan Islam, kamu makmurkan umat Islam, Allah akan tolong kalian. Nah, jadi jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu menolong umat Islam, jangan ragu-ragu memikirkan bagaimana Islam ini sudah tinggi. Jangan ragu, Allah pasti akan membantu, Allah pasti akan menolong. Nah, itu tempat tawakal yang kedua dalam hal pertolongan Allah. Yang ketiga, tawakal itu bi maudhi'ir rizqi wal hifzi, pada tempat rezeki dan pemeliharaan. Nah, di tempat tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Ujar Nabi kita, kada akan mati seseorang sampai dia menghabiskan rezekinya. Manusia kada akan mati kecuali habis rezekinya. Selama rezeki kita masih ada, kada bakal mati. Dimanapun kita berada, kada bakal mati.
selama rezeki kita ada. Misal dalam pembagian rezeki kita dapat 5 miliar, sudah kita habiskan 4 miliar dari makanan, minuman, pakaian, rumah, habis dah 4 miliar, 1 miliar sisa. Nah, kita kadang akan mati kecuali kita bisa menghabiskan 1 miliar itu. Nah, itu jar Nabi kita, kadang akan mati seseorang sampai dia habiskan rezekinya. Nah, orang habis rezeki itu kadang kau lagi menerima rezeki, diimpus saja tangannya bangkak kalau kau menerima impus. Kenapa? Sudah habis rezekinya. Nah, kalau orang itu diimpus masuk aja, panjang aja umur lagi. Bila sudah impusnya menolak, nah, ada jauh lagi tuh. Rezeki itu sudah ditolaknya karena sudah habis jatahnya. Dan manusia kadang akan mati kecuali jatah rezeki yang dijanjikan Allah itu sudah habis, sudah selesai. Nah, makanya jar Nabi mengingati kita, ajmilu fit talab, elok-elok mencari rezeki, elok-elok bagus-bagus mencari rezeki. Jangan kada tahu di waktu, jangan sikut kiri kanan. Kenapa? Kada bakal habis. Mungkin kita masih ada jatahnya. Kita kada akan bakal kehilangan rezeki kita. Kita kada akan bakal luput daripada rezeki kita. Jadi bagus-bagus mencari rezeki. Ingat waktu, ingat ada hak lain, ingat ini jangan menyakiti orang. Kalau pun kita sikut kanan bertambah rezeki kita kada. Buka toko 24 jam bertambah kada. Kenapa? Sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak datang rezeki lagi melakas mati. Mana hakunnya? Dapat rezeki jatah oleh Allah kita 6 miliar. Mau kita berdagang siang hari siang malam makin habis lakas jatah itu. Mau kita kata pipayo berdagang panjang umur. Karena kita kadang akan mati kalau rezeki belum habis. La tamutu nafsun hatta tastakmila rizqa. Jadi ajmilu fit talab, baik-baik mencari rezeki itu. Kita bercari siang malam, kadang menambah. Kita bercari 2-3 jam, kadang mengurangi daripada apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tempatnya tawakal. Berdagang, buka. Tapi rezeki itu urusan Allah. Ini dagang hanya sebab, hanya usahaku untuk mencari pahala. Kan berdagang kita melayani orang, nah, berbuat baik dapat pahala. Masalah rezeki itu urusan Allah. Aku ada bercampur di situ. Aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yang kita tawakal kepada Allah, urusan pemeliharaan diri kita, pemeliharaan harta kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kada sanggup menjaga diri kita. Kita kada mampu menjaga diri kita. Dalam doa Nabi, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Jar Nabi, ya Allah, jangan kau serahkan mengurus diriku kepada aku sekejap mata jua pun. Karena kita mengurus diri kita sekejap mata, kita hancur, kita binasa. Kita kadang mampu mengurus diri kita, menjaga diri kita. Serahkan urusan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita guring, siapa yang jaga kita? Sehingga samut kada masuk ke telinga, pimpijit kada masuk ke mana-mana, siapa yang jaga akan? Kita kawan jaga, kita aja guring. Nah, jadi kita menjaga diri seorang aja kada bisa. Nah, di situ ya Tuhan serahkan kepada aku, serahkan kepada aku menjaganya. Setiap kali kita serahkan, Allah akan menjaga. Nah, jadi pemeliharaan diri, harta, anak, bini, cucu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tubuh manusia, dalam sebuah hadis disebutkan Allah kirim 4 malaikat yang disebut dengan hafazah.
Kita ini semuanya ada 4. Jadi kalau di rumah kita berdua laki bini, 8 di situ ada manusia yang lain pada kita. Sebelah kanan malaikat rakib pencatat amal kebaikan. Kiri atid pencatat amal kejahatan. Muka belakang malaikat yang dikirim Allah menjaga kita dari sesuatu yang bukan ditakdirkan oleh Allah. Nah, malaikat kita ada di muka, ada di belakang. Tugasnya apa? Menjaga kita dari sesuatu yang bukan takdir kita. Datang orang nak mengantar duit 10.000. Duit itu bukan takdir kita. Malaikat di maha lain pun sebelah sana. Lain. Ada orang hendak menyakiti kita, tapi ditakdirkan Tuhan kita hari itu kada ada yang menyakiti. Datang orang menyakiti, malaikat nih yang memburu, jangan sakiti, karena hari ini kada ada takdirnya untuk disakiti. Nah, itu malaikat muka belakang. Jadi setiap manusia ada 4 malaikat hafazah, penjaga yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau sudah memang takdirnya, malaikat pun kada kau menjaga lagi. Nah, datang memang takdirnya dapat musibah, malaikat sudah melepas dirinya. Oh, ini memang takdirnya, ini takdirnya. Tapi selama itu bukan takdir kita, ada 2 malaikat yang menjaga, kada akan sampai kepada kita baik manfaat ataupun mudarat. Nah, jadi urusan rezeki, pemeliharaan harta benda, diri segala macam, itulah tempat kita tawakal, tempat kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji bila diserahkan, sebujur-bujur menyerahkan, aku akan jaga ya Tuhan sebaik-baik penjagaan.